Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keistiqomahan untuk tetap menimba ilmu agama. Yang pada kesempatan ini kita masih belajar ilmu agama bahasa Arab, yaitu Nahwu Shorof. Qadarullah, pada hari ini banyak sekali yang tidak bisa hadir dikarenakan ada yang sakit. Semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya, dan kepada umat yang ada berhalangan, ada urusan, semoga dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah kita yang hadir ini orang-orang terpilih, alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan. Salawat dan salam tak lupa tetap semoga tercurahkan kepada manusia termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk menambah keberkahan kajian pada pagi hari ini, kita mulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustadz, silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Di kajian hari ini kita insyaallah kita akan masuk ke pembagian hal, tapi sedikit ya, kita bahas sedikit tentang hal yang kemarin dijelaskan. Itu intinya hal itu dia akan menjelaskan tentang keadaan ya. Karena hal sendiri artinya hal ihwal. Keadaan ya. Keadaan apa? Keadaan fa'il atau juga keadaan maf'ulun bih. Bagaimana keadaan fa'il atau keadaan maf'ulun bih. Nah, ini sering kita sebut sebagai sohibul hal. Jadi hal itu menjelaskan tentang sohibul hal. Menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan. Ya, keadaan. Makanya agar faham, untuk menentukan hal, tanya dengan isim istifham kaifa. Kaifa. Contohnya jaa Muhammadun. Muhammad telah datang. Kita tanya bagaimana, atau kaifa jaa Muhammadun, bagaimana Muhammad datang. Kita jawab misalkan rokiban, maka rokiban itu jawaban dari kaifa, maka itu jadi hal ya. Jadi kalau ingin tahu ini adalah hal, tanya saja dengan pertanyaan kaifa. Begitu ya. Dan ada syarat. Kalau hal itu nakiroh, kalau sohibul hal itu ma'rifah. Itu sudah dibahas ya. Nah, kemudian apa di sini hal, pembagian hal ya. Ada dua pembagian hal, kemudian ketentuan hal. Baik. Silahkan dibaca yang halaman 138. Kita tamatkan ya hari ini. Pembagian hal. Bismillah. Pembagian hal.
Hal terbagi kepada dua bagian. 1 mufrad, 2 murakkab. 2 ya, 1 mufrad, 2 Murakkab. murakkab. Terus Ustaz? Ya. Yang pertama mufrad. Hal yang terdiri dari kalimat tunggal, baik musanna atau jamak. Nah, ini disebut hal yang mufrad. Ini yang dimaksud dengan hal harus nakiroh ya. Kalau yang ini halnya mufrad. Mufrad dalam artian kalimat tunggal. Bukan mufrad musanna jama ya, bukan, tapi dia itu tunggal. Satu kata ya. Mufrad itu lawan daripada jumlah atau lawan daripada murakkab. Di sini murakkab, di kitab yang lain jumlah. Jadi yang pertama yang sudah kita pelajari dari awal kemarin itu ya, itu membahas hal itu yang mufrad semuanya ya. Yang 5 contoh itu. Dari mulai ja'a Muhammadun rakiban. Nah, rakiban dia mufrad. Kemudian shalla aliyun jalisan. Shalla aliyun qaiman. Dibalik. Kemudian akalal waladu jalisan. Nah, rakiban, qaiman dan jalisan itu mufrad. Mufrad dalam artian satu kata ya. Dalam artian satu kata dalam keadaan seperti itu. Dan biasanya menggunakan isim fa'il. Sigohnya. Lihat rakiban dari rakiba yarkabu. Qaiman dari apa? Fa'ilan. Qoma yaqumu qiyaman. Qaimun itu isim fa'il. Jalisan dari kata jalasa yajlisu julusan jalisun. Terus biasanya alhamdulillah. Jadi diperhatikan di sini dia sigohnya isim fa'il, isim fa'il. Lihat saja semuanya yang mufrad itu menggunakan sigo isim fa'il. Beda dengan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak menggunakan sigo masdar. Itu sudah kelihatan. Kenapa menggunakan isim fa'il? Isim fa'il, fa'ilun, dikarenakan isim fa'il itu kan yang melakukan. Jadi yang melakukan pekerjaan itu, itu menggunakan isim fa'il. Sehingga tidak aneh menggunakan isim fa'il di keadaan hal. Dan dia mesti nakiroh ya. Dia mesti nakiroh ya. Jadi hal itu dia mesti nakiroh. Satu dia harus tunggal, mufrad, satu kata. Kedua dia nakiroh. Karena harus nakiroh kalau dia mufrad. Kalau murakkab beda lagi ya. Baik, seorang satu silahkan. Ada 3 contoh. Contoh, sholal waladu jalisan. Anak itu sholat sambil duduk. Baik, jelaskan jabatan dulu. Ini jumlah fi'liyah. Sholla itu fi'il, al waladu fa'il, jalisan hal. Silahkan i'rob. Sholla fi'lun madin mabniun alal fathi muqaddarin. Terus pakai manaa nggak Ustaz? Iya pakai. Oh pakai. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, jalisan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sholla fi'il madhi, tapi dia mabni ya, mabninya atas fathah muqaddar, mabniun alal fathil muqaddar, dan harus ada mana'a karena dia terhalang ya,
Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Disebut at-ta'adzur karena ada alif. Alif bukan ya, bukan waw. Kalau ya atau waw itu sikol. Nah, sekarang al-waladu fa'ilun, jelas. Kemudian jalisan hal. Hal. Menulis hal, lihat, jangan pakai tasydid. Itu salah total. Salah total ini ya. Jangan pakai tasydid. Karena kalau halu, al-halu jadi yang halal. Kalau hal keadaan. Tapi kalau al-halu yang halal, isim fa'il. Jadi jangan ada tasydid, itu hal. Hal saja, halun. Ada dua pendapat ya. Halun mansubun. Mansubun. Tapi nanti ada pendapat kedua, bukan mansubun tapi mansubatun. Tapi kita gunakan satu saja ya. Karena ada mengatakan hal itu muannas, perempuan. Mansubatun. Kalau mansubatun konsekuensinya akan berubah. Wa alamatun nasbiha. Jadi agak repot. Kita gunakan yang ini ya. Tetap saja hal kita gunakan mansubun. Jalisan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, itu sama ya. Semuanya sama. Jadi i'rab itu sama terus-terusan ke sana. Sholal waladu jalisan. Anak itu sholat dalam keadaan atau sambil bisa ya. Nah, sambil duduk. Sholal waladu jalisan. Baik, yang pertama ini. Ini makanya halnya bentuk mufrad. Mufrad tunggal, maksudnya tunggal ya. Sedangkan yang nanti ya namanya murakkabun. Yang ini dulu yang tunggal. Yang tunggal di sini boleh mufrad. Mufrad sendiri boleh, musanna boleh, jama silahkan. Karena yang dimaksud adalah ini tunggal satu kata. Hanya satu kata loh. Lihat, jalisan satu kata. Makanya jelas ini masuknya ke hal yang masuk ke mufrad gitu ya. Baik, kita teruskan yang kedua. Yang pertama sholal waladu jalisan. Silakan yang kedua. Sholal waladani jalisaini. Kan berbeda ya. Tarjim. Kedua anak itu sholat sambil duduk. Sekarang jabatan. Sholat itu fi'lun madin. Terus? Al-waladani itu fa'ilun. Fa'il. Terus? Jalisaini halun. Hal. Nah, bagus. Sekarang i'rab. Sholat fi'lun madin mabniun alal fathi muqaddara. Mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Bagus. Terus Al-waladani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. bagus. Terus Jalisaini halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Nah, ini yang ini ya. Nanti yang ini lihat jalisaini. Nah, jalisaini tetap dia masuk ke wilayah mufrad. Walaupun ini musanna, yang dimaksud mufrad di sini adalah lawan murakkab. Satu kata tunggal. Sholal waladani jalisaini. Jadi dia mutabik ya. Dia mutabik. Ini hal, nah ini sahibul halnya. Pokoknya sahibul hal itu dia akan dua kemungkinan, dia sebagai fa'il atau dia sebagai maf'ulun bih.
karena menjelaskan dua yang itu. Dan ingat hal itu mesti nakiroh. Nah lihat dua-duanya kan nakiroh, jadi harus nakiroh, jangan ma'rifah. Kalau ma'rifah nanti beda lagi. Nah, maka kita lihat nakiroh dan mansub ya. Mansub hanya beda tandanya saja. Kalau yang ini wa alamatu nasbihi al-fathatu, kalau ini wa alamatu nasbihi al-ya'u bi annahu musanna. Bagus. Ketiga, Sholal auladu jalisina. Anak-anak itu sholat sambil duduk. baik. Sekarang jabatan. Shola fi'il, auladu, al-auladu fa'il, jalisina hal. Ya, kenapa disebut hal jalisina? Karena Sebut hal. menjelaskan keadaan Menjelaskan keadaan fa'il. Berarti fa'il sebagai sohibul hal. Silahkan i'rab. Shola fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddari al-auladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu jalisina al-halu halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Jam'ul mudzakkaris salimi. Yang panjang. Salimi. Salimu, bagus ya. Nah ini masuk ke mufrad tetap jalisina ya. Jalisina. Tadi jalisan, jalisaini, jalisina itu semuanya mufrad. Tunggal satu kata. Ini yang pertama, mengi'rabnya tidak ada masalah, semuanya seperti ini. Semuanya seperti ini. Yang akan kita tambahkan ilmu di pagi hari ini yang ini. Tapi sebelum yang ini, yang murakkab, barangkali ada yang mau ditanyakan. 3 contoh ini jumlah fi'liyah semuanya. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tidak berubah ya. Mau mufrad, mau musanna, mau jama' tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia jumlah fi'liyah. Sholla, sholla, sholla. Berbeda kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah harus sama, harus mutabiq. Kalau jumlah ismiyah, boleh jumlah ismiyah juga ya. Kalau kita rubah ya dari sholal waladu jalisan jadi apa? Awaladu. Terus sholla terus jalisan. Sama ini juga ya. Sama ini, tapi bedanya ini berubah jadi apa? Al waladu dan sholla. Ini tetap hal. Nah, tetap hal. Kalau yang al waladu mubtada. Kemarin masa nggak gini? Kalau yang sholla jadi apa? Khobar. Nah gitu. Kemarin mah nggak. Betul ya? Al waladu sholla, anak laki-laki itu sholat. Sholla. Kalau jalisan tetap jadi hal. Makanya ketika dirubah sedikit ya, dan tadinya fi'il dan fa'il, fi'il sholla, fa'ilnya al waladu, ketika kita rubah berubah istilah, berubah jabatan. Al waladu sholla jalisan. Oh berarti jadi mubtada dan khobar. Khobarnya bentuk jumlah. Kan khobar yang lama itu memang dihobar. Ada yang mufrad sama dengan ini ya. Khobar juga ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Ghair mufrad dibahasakan di sini murakkab. Ini sholal waladani. Nah yang kedua kita rubah jadi mubtada khobar. Jadi apa? Al-waladani. Terus? Jadi apa? Jadi apa? Fa'ala. Fa'ala. Nah itu sholla. Sholla. Fa'ala. Sholla. Ya. Al-waladani shollaya. Fa'ala. Fa'ala.
Kesininya sama ya. Ini tetap jalisin. Jalisain. Jalisaini. Ya, tetap ini ya. Al-waladani shollaya. Kenapa harus mutobik? Karena dia jumlahnya ismiyah. Itu yang membedakan dengan jumlah fi'liyah. Karena ini masalah jumlah ismiyah ya. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah aturannya harus mutobik antara mubtada dan khobar yang ini. Sedangkan jumlah fi'liyah ini tidak harus. Seperti ini memang ya. Makanya lebih mudah jumlah fi'liyah. Terakhir, sholal auladu jalisina. Jadikan jumlah ismiyah. Fal auladu sallu. Sollu. Betul ya? Sollu atau apa? Jalisina. Fa'alu. Baik, panjang. Shollaya. Fa'alu. Nah itu. Kira-kira apa? Sollu atau apa? Sollu atau sollau? Sollu atau sollau. Fa'alu sollu atau sollau. Dalam hadis ada tidak? Sollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi itu mah fi'il amr. Ini mah fi'il madi. Berarti apa? Sollau. Al-auladu sollau jalisina. Sollau. Fa'alu. Ini fa'ala. Sollau. Wawunya sukun. Sollau. Nah di sini jadi khobar. Yang ini tetap jadi hal. Halnya tetap ya tuh. Sama ya. Itu yang membedakan tambahan ilmu ya. Karena antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah perbedaannya di sini. Kalau jumlah fi'liyah fi'ilnya tidak berubah, tetap sama mau mufrad, musanna, jama'. Paling nanti membedakan kalau muzakkar muannas. Kalau muzakkar huwa, kalau muannas hiya. Kalau jumlah ismiyah semuanya harus berubah. Kenapa? Karena dia jumlah ismiyah. Makanya fi'ilnya pun dia berubah sesuaikan dengan mufrad, musanna, jamaknya. Al-waladu sholla, al-waladani shollaya, al-auladu shollau. Nah itu tambahan di sini ya. Ada pertanyaan untuk yang mufrad? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke murakkab. Silahkan. Yang kedua, murakkab. Hal yang terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu murakkab ya. Jadi murakkab itu ada kata yang ada istilah yang lain. Nama lain dari murakkab itu jumlah gitu. Jadi ada yang mengatakan jumlah. Hanya di Al-Muyassar menggunakan murakkab. Tersusun murakkab itu ya. Dari rakkaba, yurakkibu, tarkiban, nah murakkab tersusun. Kalau jumlah ya jumlah. Kalau jumlah tentunya ada dua juga ya. Ada jumlah ismiyah. Jadi halnya itu bisa jadi jumlah ismiyah. Yang kedua hal juga bisa jadi jumlah fi'liyah. Itu namanya murakkab. Silakan mau istilah apapun silakan. Mau mufrad dan murakkab, mau mufrad dan jumlah silakan. Atau mungkin nanti satu waktu bisa jadi syibhu jumlah. Bisa nantinya. Hanya di kitab itu tidak jelaskan. Satu waktu bisa jadi syibhu jumlah. Masih ingat syibhu jumlah itu terdiri dari apa?
Nah, satu jar majrur wa majrur. Yang kedua zorof. Itu jadi syibhu jumlah. Bisa masuk nantinya. Makanya mufrad dan murakkab atau yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, di sini yang memang agak lumayan i'rabnya beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi mah langsung tegas gitu. Jalisan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Jelas itu mah. Kalau sudah masuk ke wilayah jumlah, nah, karena i'rab harus diingat ummahat akhwat, i'rab itu yang harus kita pelajari ini dulu ya. Semuanya yang tunggal dulu, satu kata. Jangan masuk ke yang lain, jangan ke sini, jangan ke sini. Kenapa demikian? Karena i'rab dasar itu harus di sini dulu semuanya. Harus di situ. Setelah sudah mulai mungkin ya mengi'rab yang mufrad baik fa'il atau yang lain-lainnya gitu. Termasuk khobar juga harus yang mufrad dulu. Kalau sudah tahu baru ke sini. Terakhir di sini. Kenapa demikian? Karena nanti mengi'rab jumlah itu dia harus di'i'rab dulu jumlahnya sesuai dengan kata tersebut. Baru nanti dipungkas dengan ada tidak dia posisinya jumlah tersebut. Karena dia sebagai hal ya pasti ada fi mahali nasbin karena dia sebagai hal. Nah, itu pahami dulu ya. Kalau yang ini kan mudah tuh. Ini karena mufrad halnya. Jalisan, jalisaini, jalisina. Udah kita i'rab langsung mansubun wa alamatun nasbihi. Paling bedanya itu saja. Kalau jumlah ummahat akhwat, nah ini tingkat terakhir. Tingkat terakhir saat kita mengi'rab. Karena satu waktu kita akan mengi'rab jumlah. Satu waktu kita akan i'rab jumlah. Jumlah ya. Baik, supaya paham silahkan nomor 1 dulu dibaca. Contoh. Ja'al waladu yabki. Ya, yabki. Oh, pakai titik. Ya-nya pakai titik dan sukun. Yabki. Terjemahkan. Anak itu datang sambil menangis. Oh kan, ja'al waladu, anak itu datang, yabki sambil, boleh sambil, boleh dalam keadaan. Jadi di sini bagaimana kalau mau bertanya ya, bagaimana anak itu datang? Nah kita jawab sambil menangis. Oh berarti sambil menangis ini menjadi hal. Hanya permasalahannya kan yang sudah kita pelajari mufrad. Sedangkan ini bukan mufrad lagi, sudah masuk ke jumlah. Namanya jumlah fi'liyah. Ya beki. Oh, berarti ya beki itu masuk ke hal. Nah, cara i'rabnya unik di sini ya. Cara i'rabnya. Nanti jangan dulu di i'rab, tapi silakan i'rab dulu yang ja'al waladu. Silakan. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ad-dham tasydid. Dua-duanya tasydid ad-dhammatu. Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Bagus. Nah, kalau yabki bisa di-i'rab, silahkan coba saja. Yabki. Yabki halun. Oh, jangan dulu. Fi'il dulu sebutkan. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasbihi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu mana'a min duhuriha as-siqalu. Fa'ilnya nah eta nu salah. Fa'ilnya apa? Wa fa'iluhu Nah, gitu. domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah, begitu. Beres dulu. Itu dulu ya. Ja'a al-waladu yabki. Bahasa pakai yabki.
Yabki sambil menangis. Nah, yabki. Ja'al waladu yabki, ja'a fi'il, al waladu fa'il. Ini sudah umdah. Udah, ini sudah sempurna fi'il fa'il. Nanti tambahan-tambahannya dia biasa di mansubatul asma ya, dari maf'ul bih sampai terakhir. Nah, yabki jadi pertanyaan bagi kita. Yabki itu sebagai apa gitu. Dikarenakan yabki dia fi'il, mau fi'il madhi, fi'il mudhari gitu ya. Dia sebagai fi'il tapi dia menjelaskan keadaan al-waladu saat dia ja'a, saat dia datang. Karena menjelaskan keadaan pastikan dia sebagai hal. Hanya permasalahannya dia bukan lagi mufrad, lihat. Bukan lagi satu kata, dia sudah murakkab. Walaupun ini selintas satu kata ya, tapi sebetulnya dua. Satu fi'il, dua fa'il, berarti dua kata, namanya murakkab. Ini yabki berarti i'rabnya, ingat ummahat akhwat, i'rabnya tetap i'rab dasar dulu, masukkan yang ini, yang tadi ya. Yang tadi udah sempurna tuh. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi. Iya. Nah gitu, ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min duhuriha as-siqalu as-siqalu. Nah, setelah itu kan harus ada fa'il. Nah, tambahkan lagi wa fa'iluhu, teruskan domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah itu. Nah, tapi ini baru mengirab yabki. Padahal yabki dia punya kedudukan. Maka setelah takdiruhu huwa, teruskan jumlahnya garis yang baru. Nah gitu. Al jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin halun. Nah ini tambahannya ya. Kita kalau mau ingin yang lain tahu ya, bagus itu lebih bagus. Wal jumlatul fi'liyatu dalam kurung atau tanda kutip yabki atau dalam kurung boleh. Nah, dia jumlah fi'liyah, wal jumlatul fi'liyatu, dia punya kedudukan. Maka kalau punya kedudukan kita artikan fi mahalli apa? Nasbin, sebagai halun. Nah ini. Fi mahalli nasbin halun. Wal jumlatul fi'liyatu yabki fi mahalli nasbin halun. Nah ini harus ada, tapi ini jumlah garis baru yang ini ya. Biasakan garis baru. Karena sudah ini di i'rab panjang lebar, belum cukup karena dia jumlah, maka jumlah itu perlu di i'rab juga. Karena dia bentuk hal, karena hal itu mansub, berarti fi mahalli ya. Fi mahalli hal, karena dia menjadi hal, jadi posisinya dia sebagai hal. Tidak bisa yabkiya, tidak bisa ya. Yabkiya tidak bisa karena dia itu tidak ada yang menasobkan dan juga tidak ada yang menjazmkan. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Asalnya yabkiyu. Karena beratnya yabkiyu, maka dia sikol. Baik, diulang yabki saja. Yabki. Bareng-bareng 1 2 3. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi jarrudihi
anin nasbihi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu yabqi fi mahalli nasbin halun. Seorang-seorang mangga. Seorang-seorang. Oh, Neng. Duduk aja. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wa jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu yabki fi mahalli nasbin halun. Alhamdulillah. Ganti. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu yabki fi mahalli nasbin halun. Alhamdulillah. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu fi'liyatu yabki fi mahalli nasbin halun. Alhamdulillah. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu yabki fi mahalli nasbin halun. Alhamdulillah. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha as-siqalu. As-siqalu. Koknya pendek. Oh, as-siqalu. Bagus. Terus Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. panjang. Takdiruhu huwa. Bagus. Wal jumlatul itu apa ya? Wal jumlatul filiyatu yabki fi mahali nasbin halun. Bagus. Alhamdulillah. Baik, ganti yang kedua. Ja'a Aliyun yamshi. Ali Ini datang. dekat ya, nanti kita rubah. Ustaz? Ganti dengan ro'aitu. Oh, ro'aitu. Ro'aitu Aliyan yamshi. Gitu, Ustaz. Nah, gitu. Aisyah saja. Oh, Ali ganti dengan Aisyah. Biar ada beda ya. Aisyah. Aisyah ganti dengan Aisyah. Ro'aitu. Tambahkan biar beda, ada sedikit bedanya. Ya. Ulang. Ro'aitu ya. Ro'aitu. Ro'aitu Aisyata yamshi. Diulang. Tamshi. Itu bedanya ya. Iya. Diulang lagi. Oke. Ro'aitu Aisyata tamshi. Jabatannya. Ro'aitu fi'il fa'il.
Aisyata maf'ul bih tamshi hal. Hal. Betul ya? Sekarang i'rabkan yang Aisyata. Aisyata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Satu lagi, tamshi. Tamshi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wa jazimi wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana'am min zuhuriha as-siqalu. Fa'il. Udah betul ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Iya hiya. Iya. Ya. Terakhir. Wa jumlatuhu fi'liyatu tamshi fi mahalli nasbin halun. Baik, yang tadi wa alamatu raf'ihi yang awal ya. Bukan nasbihi. Bagus. Ketiga, ganti. La tashrob wa anta qaimun. Janganlah minum sambil berdiri. Jelaskan. La tashrob fiil dan fiil dan fa'il. Iya. Betul? Fiil nahi ya, fiil nahi. Tapi mengandung fa'il. Fi'il dan fa'il sudah cukup. Terus wa anta qaimun itu jumlah ismiyah ya Ustaz. Jumlah ismiyah. Sebagai hal. Nah, ini yang jumlah ismiyah. Jadi yang dua pertama itu jumlah fi'liyah. Kalau yang ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah ciri khasnya ada wawu ya. Jangan kau minum dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Oh, ini ciri khasnya Ustaz. Ciri khasnya ada wawu, beri tanda tuh. Ciri khas apa? Harus sebagai ada. Hal gitu, Ustaz. Sebagai hal, dia itu wawu hal namanya. Bukan wawu atop ya. Bukan wawu ma'iyah yang kemarin. Jadi wawul Dia hal. itu wawul hal. Wawul hal namanya. Wawul hal. Jadi kenapa? Karena jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah tidak bisa seperti jumlah fi'liyah langsung ya. Tidak begini, la tashrob anta qaimun, tidak boleh. Harus ada wawu. Nah, wawu inilah ciri khas dari hal. Wawu hal namanya ya. Huruf dia karena dia penentu atau ciri khas menjadi hal dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah. Kan anta qaimun kan jumlah ismiyah. Anta mubtada, qaimun khobar. Jadi sudah kalau begitu ada jumlah ismiyah yang menjelaskan tentang keadaan. Ingat, keadaan anta atau keadaan fa'il. La tashrob, jangan kau minum, wa anta qaimun, dalam keadaan berdiri. Atau sambil berdiri, berarti menunjukkan inilah yang dimaksud dengan hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi jangan berpikir yang ini la tashrob wa anta qaimun. Kan hadis yang ini kalau hadisnya begini, la yashrobanna ahadukum qaiman. Kalau dalam hadis qaiman mah mufrad tuh sudah jelas ya. Hal juga ya. Hal langsung. Kalau yang ini dirubah sedikit, la tashrob wa anta qaimun. Jangan kau minum sambil berdiri. Syekh Fauzan beliau memaparkannya dalam Minhatul Alam, apakah status hukumnya minum sambil berdiri apa? Beliau menyimpulkan kalaulah ada perbuatan Nabi yang pernah dilakukan itu berarti tidak haram. Ya, tidak haram, itu boleh. Makanya Syekh Fauzan menegaskan karena Nabi pernah kan ya, minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib pernah mempraktekkan itu dan ternyata disimpulkan kata Syekh Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan itu menjadi bukan haram, larangan di situ. Tetapi
lil hajah kata beliau. Hanya kebutuhan saja. Wa ahyanan dan ahyanan walil hajah, sekali-kali. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad kan langsung menegaskan yang menjadi mayoritas beliau itu minum sambil duduk gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu yang mau tidak mau berdiri, itu la ba'sa bihi kata beliau, tidak mengapa. Itu perdebatan para ulama. Hanya kata Syekh Fauzan, beliau menjelaskan begitu ya. Kalaulah haram, tidak mungkin Nabi melakukan yang haram. Tidak mungkin. Termasuk makruh juga kan, tidak mungkin Nabi melakukan yang makruh. Makruh itu dibenci Ya? Allah ya. Dibenci makruh kan? Makruh itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Sunnah itu sesuatu yang harus dilakukan. Hanya kita itu belajar fikih nate cenah ieu mah sunat. Jadi Tadi kerjakan. dikerjakan. Ini makruh, masih ngalimetnya. Makruh iya. Baik, wa anta qaimun di sini ya. Iya. La tashrab. Nah, itu la tashrab. La tashrab. Jangan kau minum. La tashrab, jangan kau minum wa anta qaimun, sedangkan kau dalam keadaan berdiri. Nah, berarti wa anta qaimun. Nah, nanti di i'rab juga sama ya. Satu-satu ya Ustaz ya. Satu-satu sama tetap ya. La tashrab, la tashrab. La tashrab wa anta qaimun. Qaimun. La tashrab wa anta qaimun. Jangan kau minum sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri. Baik, silakan i'rab dulu yang fi'il fa'il dulu yang ini nih. Ya. La tashrab. La harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Tashrab fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyatu wa alamat Nahiyati. wala nahiyati ya. Jadi fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati wa alamatu jazmihi as-sukunu wal fa'ilu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kenapa wujuban? Karena mukhatab. Mukhatab. Takdiruhu anta. Ini sudah beres ya, fi'il dan fa'il. Ini kan umdah. Fi'ilnya ada, fa'ilnya ada. Oh, ternyata ada jumlah di depan tuh. Sama dengan yang ini. Ada jumlah di depan tuh. Yang ini jumlah di depan. Ini juga ada jumlah di depan. Maka ini kalaulah dia menjelaskan tentang keadaan, ingat, keadaan perbuatan ini, maka pastikan dia sebagai hal. Jadi hal ya. Nah, maka i'rab dulu, biasa dulu ya. Ya. Anta sebagai apa? Mubtada. Qaimun sebagai khobar. Paling wawunya ini. Wawunya. Wawul hal namanya. Jadi, wawul hali. Ada nyebut wawul hali, ada haliyah, hal saja. Al wawul hali harfun, biasa begitu. Harfun. Kalau harfun pasti mabniun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Silakan. Dari sini dulu wa anta qaimun. Wa anta qaimun. Al wawul hali harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Iya. Anta dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Bagus. Ya. Qaimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, sudah beresan ya? Ya. Ya, teruskan di garis baru. Wal jumlatul ismiyatu wa anta qaimun fi mahalli nasbin halun. Nah, terakhir begitu ya. Wal jumlatul fi'liyatu wa anta qaimun.
fi mahalli nasbin halun. Itu paling penting yang itu ya. Karena untuk mengirob jumlah itu nanti harus ditentukan ini pada posisi apa gitu. Nanti kalau sudah mungkin nanti kita irobnya jumlah. Kalau sudah beres ini ya, kalau sudah beres ini kita mengirob jumlah. Tapi karena ada pembahasan hal yang bentuk murokab, mau tidak mau kita bahas tentang ini. Baik, yang ini 6 contoh ini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke rumus kita tamatkan ya, dan ketentuan hal. Baik, kalau tidak ada rumus, ada 2 ya, silakan. Rumusan untuk membedakan antara hal atau bukan, perhatikan kaidah berikut ini. Kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifatun. Setiap jumlah yang terdapat setelah isim nakirah adalah sifat. Garis miring tulis na'tun. Sifatun garis miring na'tun. Kita sering bahasnya na'at ya. Dikhawatirkan tidak paham apa itu sifat. Sifat itu adalah na'at ya. Setiap jumlah yang terletak setelah nakirah, ingat. Kalau ada jumlah terletak setelah nakirah, maka dia sebagai sifat atau na'at. Kita sebut na'at saja ya. Na'at man'ut. Teruskan. Contoh, awaladin solihin yad'ulah. Baik, mana jumlahnya? Jumlahnya mana? Kan jumlah terletak setelah nakirah. Jumlahnya dulu mana? Yad'u. Yad'ulah. Kemudian mana yang nakirahnya? Solihin Atau waladin. Yang waladinnya ya, waladin dia nakirah, yad'ulahunya dia jumlah. Kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah, maka itu menjadi apa namanya? Na'at. Walaupun udah disela sama satu sifat. Walaupun disela oleh kata yang lain itu. Ini kan sifat na'at. Na'at kedua berarti ya. Solihin na'tun awwalun yad'ulahu na'tun tsani. Nanti di i'rabnya na'at dia sebagai na'at. Fi mahali, kalau na'atnya dia punya posisi. Karena tidak semua jumlah dia fi mahali. Nanti satu waktu la mahalla, satu waktu ya. Nah, itu yang pertama, kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirati fahiya sifatun au na'tun. Pokoknya kalau mau disebut na'at, lihat jumlah ini terletak setelah nakiro. Kalau nakiro di depannya ada jumlah, mau ismiyah mau fi'liyah, pastikan dia na'at. Kalau hal bagaimana? Ganti. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Halunnya diberi kotak ya. Al-ma'rifahnya garis. Sama dengan yang tadi, sifatunya kotak, nakirahnya garis. Tarjim. Setiap jumlah yang terdapat setelah isim ma'rifat adalah hal. Contoh, Terletak bagusnya. Bukan terdapat. Setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah adalah hal. Contoh. ja'al waladu yabki. Anak itu datang sambil menangis. Ja'al waladu yabki. Mana jumlahnya? Yabki. Yabki. Mana ma'rifahnya? Al-waladu. Al-waladu. Ada al ya. Ja'al waladu yabki. Anak itu datang dalam keadaan menangis. Sekarang coba rubah ya. Ja'al waladu yabki. Yabkinya jadi na'at. Bisa tidak? Jadi na'at. Nah, jadi ja'a waladun yabki. Kalau na'at artikan yang telah datang seorang anak yang menangis, bukan yang sedang, yang dalam keadaan, yang menangis saja. Beda itu ya. Kalau hal lebih kuat dia, ja'a waladun yabki. Nanti dalam Quran itu banyak kita ada jumlah setelah nakirah na'at, ada jumlah setelah ma'rifah hal. Pasti begitu na'at dengan hal pasti akan dibahas itu. Masih teruskan keterangan. Keterangan
Lafaz yad'u jumlah fi'liyah yang berada setelah lafaz solihin isim nakiroh adalah sifat. Afwan, bukan solihin ya. Coret. Apa? Waladin, coret. Solihin mana naat kan dia. Tidak ada solihin juga bisa. Au waladin yad'u lahu bisa. Jadi bukan solihin. Itu salah ya. Terus Sedangkan lafaz yabki jumlah fi'liyah yang berada setelah al-waladu isim ma'rifat adalah hal. nah begitu ya. Perbedaannya di situ ummahat akhwat. Terakhir ganti ya, ini baca saja lah, ini sudah dibahas ya. Ketentuan-ketentuan hal. Terdapat beberapa ketentuan tentang hal, yaitu 1. Hal selamanya harus mansub. Itu halnya yang mufrad ya. Terus 2. Pada umumnya, hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. berarti tidak dicontohkan diberikan isim maf'ul. 3. Maf'ulun. Contohnya jaa Zaidun madruban, misal. Jaa Zaidun madruban, doroba madruban. Telah datang Zaid dalam keadaan dipukul, bisa. Teruskan. 3. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Jelas. Terus 4. Hal terdiri dari isim nakiroh. nakiroh kalau mufrad lagi ya. Terus Sedangkan syohib halnya harus terdiri dari isim ma'rifat. bagus ya. 5. Jika keduanya nakiroh atau ma'rifat, maka itu adalah sifat. Ya, paham ya? Kalau kedua-duanya nakirah atau kedua-duanya ma'rifah, maka jadi na'tun. Sifat garis miring na'at. Kita bahasakan na'at saja biar rata ya. Terus Contoh, la tashrob ma'an haron. bagus. Jangan kau minum air panas. Pakai yang. Air yang. Pakai yang. Jangan kau minum air yang panas. Terus kan? La tasrobil ma'al harro. Jangan kau minum air yang panas. Itu. Nah, pakai itu kalau yang ini. Air yang panas itu. Nah, ada itu karena Ada alif lam. Oh, jadi Yang itu maksudnya air panas yang itu. Terakhir yang keenam, hal mesti mengikuti syohib halnya dalam bahasakan sohibul saja. Sohibul hal. hal mesti mengikuti syohibul halnya dalam muzakkar atau mu'anatsnya, mufrad, mutsana atau jamaknya. Ya, yang pertama nau, yang kedua adad ya. Nau dan adad. Demikian ya yang dapat dibacakan. Yang penting nanti kita praktek saja ya. Ini ilmu dasar. Nanti praktek, dalam prakteknya nanti kita akan tahu hal itu ada khas, ciri khas ya. Kalau yang mufrad yang tadi, kalau yang yang jumlah atau mungkin syibul jumlah nanti ada menjelaskan tentang sohibul hal, di mana sohibul itu yang ma'rifah. Tapi sebelumnya ada latihan ya, silakan dikerjakan latihan ini. Aisyah minum sambil duduk. Duduk gunakan jalasa ya. Jalasa biar sama semuanya. Hasan tuliskan al hasanu. Pakai al ya. Al hasanu itu terinspirasi dari putra Rasul, itu dua-duanya memakai al. Ketiga, dua anak laki-laki itu minum sambil duduk, jalisan. Jalasa sama ya. Dua anak laki-laki walad. Dua anak perempuan bintun ya. Anak-anak laki-laki jama dari walad yaitu aulad. Anak-anak perempuan jama dari bintun berarti banatun. Biar gampang gunakan jumlah fi'liyah saja ya. Jangan jumlah ismiyah, jangan yang itu. Tapi kalau mau itu silahkan ya. Silahkan, tapi fokus yang jumlah fi'liyah saja. Dan di i'rab ya. 6 ini silahkan terjemahkan dan i'rab. I'rab biasa dikumpulkan ya, i'rab. Baik itu ya, mohon maaf agak nambah waktu, kita istirahat ya 10 menit masuk ke kajian sorob. Alhamdulillah.